Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Guru PPKN yang senantiasa menyampaikan materi-materi PPKN untuk jenjang SMA, SMK maupun madrasah. Pada video kali ini saya akan menerangkan materi kelas 10 bab 3, yaitu tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada dua materi dalam video kali ini. Yang pertama yaitu tentang suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia. Satu, suprastruktur. Sebelum kita terangkan apa itu suprastruktur, apa infrastruktur, kita jelaskan dulu pendapat beberapa ahli tentang sistem politik. Yang A, David Einstein menyatakan bahwa sistem politik merupakan seperangkat interaksi yang abstraksi dari seluruh perilaku sosial melalui nilai-nilai yang dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat. B. Robert Adler menyimpulkan bahwa sistem politik mencakup dua hal, yaitu pola yang tetap dari hubungan antar manusia, kemudian melibatkan sesuatu yang luas tentang kekuasaan, aturan, dan kewenangan. C. Plano mengartikan sistem politik sebagai pola hubungan masyarakat yang dibentuk berdasarkan keputusan-keputusan yang sah dan dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat tersebut. D. Rusadi Kanta Prawira berpendapat bahwa sistem politik merupakan berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit dan kesatuan yang berupa negara atau masyarakat. Ada 4 ciri khas dari sistem politik yang membedakan dengan sistem sosial yang lain. Yang A, daya jangkauan universal meliputi semua anggota masyarakat. B, adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik. C, hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah. D, keputusannya bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar. Dalam menjalankan sistem politik dalam suatu negara, diperlukan struktur lembaga negara yang dapat menunjang jalannya pemerintahan. Struktur politik merupakan cara untuk melembagakan hubungan antara komponen-komponen yang membentuk bangunan politik suatu negara supaya terjadi hubungan yang fungsional. Struktur politik suatu negara terdiri atas kekuatan suprastruktur dan infrastruktur. Suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dengan kata lain, suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara. 2. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam bentuk kebijaksanaan negara. Infrastruktur meliputi 1. Partai politik, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat bangsa dan negara melalui pemilihan umum. 2. Kelompok kepentingan atau interest group, yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. 3. Kelompok penekan atau pressure group, yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. 4. Media komunikasi politik, yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Materi kedua, yang B, yaitu lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara mulai tugas, fungsi, wewenang sampai pada susunan dan kedudukannya. Aturan dalam konstitusi ini dijabarkan oleh undang-undang, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK. Kekuatan struktur politik yang tergolong ke dalam lembaga negara Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. 2. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR.
3. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, 4. Presiden dan Wakil Presiden, 5. Mahkamah Agung, 6. Mahkamah Konstitusi, 7. Komisi Yudisial, 8. Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk lebih jelasnya kita lihat di dalam lembaga-lembaga sistem ketatanegaraan ini di dalam secara skematik digambarkan sebagai berikut. Yang paling atas ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi kita, itu mengatur tentang BPK, dan Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK, dan KY. Dan ada KPU, ada Bank Sentral, dan Presiden itu dibantu menteri-menteri, dan Dewan Pertimbangan, dan TNI Polri. Dan Presiden juga ada pemerintahan daerah, bawahnya itu pemerintahan daerah provinsi, gubernur, DPRD, dan di bawahnya lagi ada pemerintahan daerah, kabupaten kota, bupati, wali kota, dan DPRD. Kemudian untuk MA dan ini badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, itu di bawahnya MA itu ada lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Kemudian yang BPK itu ada perwakilan BPK di setiap provinsi. Untuk lebih jelasnya kita lihat penjelasan berikut ini. Yang pertama yaitu Majelis Pemusatan Rakyat atau MPR. A. Anggota MPR terdiri dari DPR dan DPRD, pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. B. Anggota MPR berjumlah sebanyak 550 anggota dan DPD berjumlah sebanyak 4 kali jumlah provinsi anggota DPD, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. MPR adalah lembaga tinggi negara, adalah sistem ketatanegaraan Indonesia, bukan lembaga tertinggi negara. D. Tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden, dan hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai pasal 3 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. MPR juga memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang kesusunan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. 2. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon, pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Syarat menjadi presiden diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 6 ayat 2. C. Kekuasaan presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Membuat undang-undang bersama DPR pasal 5 ayat 1 dan pasal 20. 2. Menetapkan peraturan pemerintah pasal 5 ayat 2. 3. Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara pasal 10. 4. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR pasal 11. 5. Menyatakan keadaan bahaya pasal 12. 7. Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR pasal 13. 8. Memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung pasal 14 ayat 1. 9. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR pasal 14 ayat 2. 10. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain tanda kehormatan pasal 15. 11. Membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Presiden pasal 16. 12. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara pasal 17. 13. Mengajukan rancangan RUU APBN pasal 23. Yang ketiga yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. A. Anggota DPR dipilih melalui pemilu pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan pasal 20 ayat 1. C. Anggota DPR adalah hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat pasal 20A ayat 2. D. Hak anggota DPR, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul, pendapat, dan hak imunitas pasal 20A ayat 3. 4. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. A. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pasal 23E ayat 1.
B. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD pasal 23E ayat 2. Yang kelima, Mahkamah Agung atau MA. MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah mahkamah konstitusi di Indonesia pasal 24 ayat 2. B. MA membawai peradilan di Indonesia pasal 24 ayat 2. C. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan pasal 24 ayat 1. Yang keenam, Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan 1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Memutus pembubaran partai politik. 4. Memutus hasil perselisihan tentang pemilu pasal 4C ayat 1. 5. Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar pasal 4C ayat 2. B. Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 orang, 3 anggota diajukan Mahkamah Agung, 3 anggota diajukan DPR, dan 3 anggota diajukan Presiden. 7. Komisi Yudisial atau KY. Komisi Yudisial adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR pasal 24B ayat 3. B. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim pasal 24 ayat 1. 8. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD merupakan bagian keanggotaan DPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. B. DPD merupakan wakil-wakil provinsi. C. Anggota DPD berdomisili daerah pemilihannya selama bersidang bertempat tinggal di Ibu Kota Negara RI Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. D. DPD mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan udara dan yang berkaitan dengan demikian materi singkat yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bisa dipahami dalam upaya untuk sekian, terima kasih. Assalamualaikum